tubuh ini juga ada akunya ya. Dan tubuh itu tidak lain adalah persepsi indrawi. Kita ada penglihatan, pendengaran, dan seterusnya. Masing-masing ini mengatakan aku. Jadi matanya mengatakan aku. Ini dia semua mau jadi raja. Nah, ini syair Rumi yang sangat terkenal. Dulu saya mati dari menal menjadi tumbuhan, dari tumbuhan aku mati menjadi hewan. Aku mati dari hewan dan menjadi manusia. Lalu mengapa harus takut mati? Kapankah saya menjadi berkurang karena kematian? Pada tahun berikutnya aku akan mati dari manusia agar aku dapat mengangkat sayap dan bulu di alam malaikat. Bahkan aku harus melompat melewati tahan malaikat. Semuanya binasa kecuali wajahnya. Kuluman alaihfan wajhu wajhubikal. Sekali lagi aku akan dikorbankan dan mati dari malaikat. Aku akan menjadi sesuatu yang tak bisa dibayangkan. Maka aku akan menjadi tiada. Ketiadaan berkata kepadaku bagai sebuah melodi. Sungguh kepadanya kita akan kembali. Inna ilaina roji'un. Seperti itu. Ini syair yang menjelaskan tentang dalam ayat Al-Quran ya. Summa min nutfatin, summa min mudghah. Dulu dari kita, dari nutfah kemudian dari darah, dari daging menjadi daging, tulang, kemudian summa ansya'nahu khalqan akhar, jadi manusia. Seperti itu. Ini satu gerak dari mineral dan seterusnya kemudian jadi manusia. Dan perjalanannya masih berlanjut setelah kita di dunia. Kita ditiupkan ruh, berjalan lagi, melakukan perjalanan suluk. Kemudian setelah masuk batin, ditiupkan ruh lagi yang kedua. Kita dapat kehidupan ruhani. Nah, kehidupan ruhani itulah ada bahasa melampaui malaikat ya, gitu. Dan seterusnya, maka aku akan menjadi tiada. Tiada ini maksudnya tidak bisa lagi dibayangkan. Kalau dalam struktur ini, saya sudah masuk di sini, menjadi Ruhul Kudus, kan? Menjadi Ruhul Kudus, karena saya sudah tidak lagi di dunia, di alam barzah, di alam ruh, tapi masuk di sini, masuk di situ. Makanya saya tidak bisa lagi dibayangkan. Seperti itu, tidak bisa lagi dibayangkan. Dan yang seperti ini hanya ada dalam ranah sofistik. Jadi kalau Bapak Ibu cari tempat lain, insya Allah tidak akan ketemu pembahasan seperti ini, karena memang ini menjadi khas pembahasan jiwa dalam ranah sofistik. Ya. Nah, kita datang dari langit dan sedang beranjak ke langit. Sedang beranjak ke langit. Sadar atau tidak sadar, kita beranjak ke langit. Kita kayak, namanya apa ya? Kalau di bandara itu naik, kalau kita naik kita ke jalan, eskalator ya? Iya, eskalator. Jadi, kalau kita naik ya sudah, diam tapi sebenarnya kita naik, seperti itu. Seperti itu sebenarnya. Sadar atau tidak, ya kita sedang seperti itu. Kita datang dari lautan dan sedang beranjak ke Tuhan menuju lautan. Kita bukan dari sana, dari sini. Kita tanpa ruang dan sedang beranjak menuju tanpa ruang, kan? Karena kita dari alam roh. Saya mau percepat. Kami bagi lebah dan tubuh-tubuh seperti lilin. Kami buat rumah-rumah dari lilin. Ini menunjukkan, nah pertanyaan tadi, yang apa tadi ya? Bukan. Ada kata seperti mirip, yang saya bilang tanda kutip. Dipinjamkan. Seperti itu, dipinjamkan. Nah, kita tidak dipinjamkan, tetapi yang menciptakan tubuh kita, ruh kita. Ini, oke? Ya. Entar. Coba bayangkan kita makan nih, makan, minum, kemudian diolah dalam tubuh. Bukan cuma diolah, dia akan distribusi. Satu dari darah putih, darah merah, dari daging, dari kuku, dari rambut, dan seterusnya. Bisa tidak dia diolah tanpa ada yang mengolah? Tidak mungkin. Oke, pasti ada yang memproses. Yang memproses itu ruh. Ruh lah yang memproses dia dari darah putih, dari dari merah, kemudian dari kuku, rambut, dan seterusnya. Makanya ada istilah, kalau ruh sedang stres, dia akan sakit. Karena dia bingung, ini mau didistribusi kemana? Ruh bisa stres ada? Bisa.
Nah, itu stres. Bukan jiwa maksudnya, itu ruh ya? Ruh. Jiwa apa itu? Ruh kalau sudah ikut tubuhnya dia akan stres. Oh, oke. Begitu. Bimbang kan kita Iya. memiliki sesuatu yang tidak bisa masuk ke Iya. kegiatan kita sendiri kan. Iya. Makanya biasanya kalau orang lagi shock atau lagi stres atau lagi mengalami sesuatu peristiwa yang besar, dia kan tidak mau bisa makan karena ruhnya di dalam bingung. Iya, stres dia. Jadi kalau makanan masuk dia tidak diolah dengan baik, akhirnya jadi sakit. Karena yang Berarti termasuk kita kalau pada saat insomnia juga sama ya? Iya. Kita stres. Iya, gitu. Programnya nggak kompatibel terus. Iya, kayak gitu. Iya, nggak kompatibel programnya. Karena makanya itu maksud kalau dalam ranah tasawuf, tubuh ini diciptakan oleh ruh kita sendiri, gitu. Oleh ruh. Makanya kita jaga bagaimana ruh di dalam jiwa kita ini itu senantiasa sadar kepada Tuhan. Nah, jadi sehingga dia tidak punya kemelekatan. Dia satu-satunya bergantung kepada Tuhan aja. Jadi apapun yang menimpa di luar dia tidak stres, tetap stabil dia. Apa yang terjadi di luar dia tetap stabil. Tidak membuat dia goyah, jatuh, bimbang dan seterusnya. Karena dia hanya tertuju kepada ilahi. Seperti itu. Nah, ini maksudnya. Kami bagi lebah dan tubuh-tubuh seperti lilin. Karena kita yang menciptakan itu. Nah, rahasiaku tak jauh dari rintihanku. Nah, ini yang saya maksud di pertama. Namun bukan dan mata hati itu yang mampu melihat dan mendengarkannya. Tak ada pemisah antara raga dan jiwa atau jiwa dan raga. Namun tak semua orang mampu menyaksikannya. Jadi tubuh dengan ruh saya, ruh dengan tubuh itu tidak ada dinding pemisahnya, tidak ada. Sama sekali tidak ada. Cuma tidak semua orang bisa menyaksikan nafsnya. Kita hanya bisikan nafsu itu ketika kita bermimpi. Kalau kita bermimpi kan kita lihat diri kita ya. Gitu. Hanya sebatas itu, tapi lebih dalam kita nggak bisa lihat lagi. Karena kita belum punya kesadaran ruhani yang masuk ke level ruh. Gitu. Biasanya manusia hanya punya kesadaran materi dan barzah. Masuk ke sini harus suluk. Ya, harus berjalan. Kalau berjalan agak sulit untuk masuk ke situ. Ya. Mesti dengan pertolongan cinta kau satukan bagian-bagian dirimu yang berserakan agar kau bahagia seperti Samarkand dan Syam. Di periode Rumi, dua kota yang sangat terkenal, Samarkand dan Syam. Samarkand sekarang di Uzbekistan, Syam itu sekarang di Suriah. Itu dulu dua kota peradaban di Timur Tengah, nah sekarang dihancurkan. Kecuali Uzbekistan masih ada, tapi tidak seperti yang menjadi peradaban sekarang. Nah, makanya di syair-syair Rumi pada masa itu, tahun 1200-an, nah, itu menjadi mahkota. Jadi kalau orang mungkin berlibur ya ke sana, ke Samarkand dan Syam, gitu. Nah, cuma syair ini ingin menjelaskan seperti ini, yang sering kita jelaskan bahwa di dalam diri kita banyak disebut dengan potensi atau fakultas ya. Kita punya akal, punya hati, punya imajinasi, punya kuwa mutakhayilah. Insya Allah 2 minggu depan kita jelaskan. Ada nafsnya, ada banyak sekali dalam, dan masing-masing mengatakan aku. Jadi khayalnya mengatakan aku, pikirannya mengatakan aku, mimpinya mengatakan aku, pokoknya semuanya mengatakan aku. Kalau tidak ada yang menyatukan, kita ini seperti orang yang dalam sholat, Allahu Akbar, membaca tetapi hati kita kemana, pikiran kita kemana, khayal kita kemana. Jadi kita seperti orang yang berserakan. Saya satu tapi berserakan. Tidak menyatu dia. Makanya hanya dengan cinta itu kan, mesti dengan pertolongan cinta kau satukan bagian-bagian dirimu yang berserakan. Kita mungkin tidak pernah melihat diri kita berserakan, tapi kalau mau lihat, coba lihat waktu kita sholat. Kita berserakan pada saat itu kan, sangat berserakan. Tapi kalau dalam masih proses nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kaidahnya pelan-pelan ya, jangan ekstrim. Oke. Nah, dahulu wujud kita adalah wujud yang membentang, yang terbentang.
Semua satu esensi, dahulu tanpa kepala dan kaki di alam gaib, dahulu kita satu esensi seperti matahari, dahulu kita suci dan murni seperti air. Dulu kita satu, tanpa kepala dan kaki, jatuh ke dunia terpisah satu sama lain. Yang satu dari ini, satu orang Bugis, satu orang Makassar, satu orang Jawa, satu orang Sunda, macam-macam. Tapi dulu tidak ada begitu-begitu. Dahulu kita wujud yang membentang, semua kita adalah satu kesatuan, tidak terpisah. Semua satu esensi, makanya tanpa kepala dan kaki. Maksudnya ketika jatuh ke dunia itu satu jadi ini, jadi itu, ini dan seterusnya. Dahulu kita satu esensi seperti matahari, dahulu kita suci dan murni seperti air ketika masih di alam ruh, seperti itu. Makanya setiap orang nanti kembali lagi ke sana untuk kembali melihat kesatuan segala sesuatu ya. Jadi ruh ini semuanya sebenarnya menyatu dulu, kemudian terpisah satu sama lain. Kelalaian berasal dari tubuh. Ketika tubuh telah menjadi ruh, sudah tentu ia akan menemukan rahasia-rahasia. Nah ini yang kita maksud tadi. Tubuh ini juga ada akunya ya. Dan tubuh itu tidak lain adalah persepsi indrawi. Kita ada penglihatan, pendengaran, dan seterusnya. Masing-masing ini mengatakan aku. Jadi matanya mengatakan aku. Dia semua mau jadi raja. Dari persepsi indrawi kita. Nah, akhirnya karena dia menawarkan nikmat, saya mengikuti tubuh tadi. Waktunya makan, saya makan, gitu kan? Seperti itu. Nah, tapi karena nikmat, saya terus ingin menyauti keinginan tubuh saya seperti itu. Akhirnya perlahan-lahan membuat kita lalai. Karena yang membuat kita lalai itu tidak lain karena nikmat. Kenapa kita berbuat maksiat? Karena nikmat. Kita tidak mungkin bermaksiat kalau tidak ada nikmat. Karena nikmat itulah kita bermaksiat. Iya, betul. Karena nikmat itulah kita bermaksiat. Oke. Kalau? ego itu mana Pak Ustadz? Nah, ego itu banyak. Aku secara personal. Nah, keadaan aku ini diwakili oleh masing-masing. Nafsu makannya, nafsu ininya, semuanya aku. Gitu. Tapi semuanya mengatakan aku. Makanya tadi yang menarik, kenapa ada syair tentang berserakan, masing-masing mengatakan aku. Nafsnya mengatakan aku, khayalnya mengatakan aku, pikirannya mengatakan aku. Makanya kita seperti berserakan. Akhirnya kita satu tapi banyak akunya kan, terpisah-pisah, mandiri-mandiri. Iya betul. Kalau bayi sampai umur kayak saya punya cucu di usia 2,5 tahun kan dia bahagia, Oh betul. nangis, gitu ya. ya. Itu di mana tuh ininya? Di tingkat mana itu? Yang Dia di sini, masih dua di sini. Jadi ada ayat Qur'annya, wallahu yahriju min butuhuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibumu la ta'lamuna syai'an. Kalian tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Tuhan memberikan pendengaran, penglihatan dan fuad. Barulah kemudian perlahan-lahan kita mengetahui. Jadi itu berproses. Makanya anak kecil itu seperti binatang dulu. Kan tidak menggunakan akalnya gitu. Makanya dia itu bahagianya ya bersenang-senang. Makanya kita jangan larang anak kita kalau lagu main hujan itu biarkan aja. Ini saya mau balas dendam ya, orang tua saya selalu balas gitu. Iya, jangan hujan-hujan. Padahal mereka bahagia dengan main-main. Karena itu sedang perkembangan tubuhnya, kebinatangan tubuhnya ya, nafsunya seperti itu. Nah, nanti kemudian punya kesadaran, nah baru kita perlahan-lahan menuntun dia. Apa? Kesadaran lagi. Seperti itu. Ya, nah, oke sudah. Kau di alam yang, nah ini sama dengan yang tadi, asalmu tambah tempat, tutuplah kedai yang bertempat ini, bukalah kedai yang tak bertempat itu. Oke. Maka secara zahir kau mikrokosmos, secara batin kau makrokosmos. Karena tadi ya, dan ini, karena
Saat ini pun saya di materi, saat ini pun saya di barzah, saat ini pun saya di roh. Jadi tidak perlu kita menunggu mati kemudian kita di alam roh. Sekarang pun kita di alam roh, sekarang pun kita di alam barzah. Karena ini dunia yang paralel ya. Harmoni paralel. Jadi disinilah dunia, disinilah barzah, disinilah alam roh. Jadi bukan seperti gedung yang di bawah lantai 1, di sini lantai 2 dan terpisah. Ini adalah dunia yang paralel, seperti itu. Makanya ada, kalau ibu lihat, ada film-film lorong waktu itu menunjukkan, paralel.